Selamat siang, saudara sekalian. Bertemu lagi dengan saya, Heni Saptatia Drajati Nugrahani. Kali ini saya akan membawakan satu buah topik dari mata kuliah Teori Hubungan Internasional Perspektif Eropa. Tema kita kali ini adalah teori non-Barat. Saya akan mulai. Jadi dalam pembahasan kita hari ini pada teori-teori non-Barat, kita akan membicarakan pertama teori perspektif Rusia, Uni Soviet dan pasca Soviet. Yang kedua, kita akan membicarakan teori dalam perspektif Marxisme, Leninisme, dan Stalinisme. Yang ketiga adalah teori hubungan internasional yang disebut dengan istilah proletarian internasionalisme. Dan yang keempat adalah teori hubungan internasional yang disebut dengan istilah peaceful coexistence. Kita akan mulai dengan teori dalam perspektif Rusia, Uni Soviet, dan pasca Soviet. Namun sebelum itu, saya ingin mengingatkan bahwa mata kuliah teori hubungan internasional perspektif Eropa ini merupakan mata kuliah wajib sekaligus kompetensi utama program studi kajian wilayah Eropa. Mata kuliah ini diberikan agar mahasiswa mampu merekonstruksi secara ilmiah berbagai fenomena hubungan internasional negara-negara Eropa yang terjadi dalam sistem internasional dan juga mampu membangun senario pola hubungan internasional di kawasan Eropa baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Saudara sekalian, saya akan mulai dengan pengantar pertama bahwa kita tahu mengapa ada teori hubungan internasional perspektif Eropa ya. Karena dalam disiplin ilmu hubungan internasional tidak hanya dikenal teori-teori hubungan internasional Barat yang merupakan hasil pemikiran para teoritik Barat saja, tetapi juga berbagai pemikiran yang berasal dari para teoritik di luar dunia Barat. Nah, demikian juga dengan teori hubungan internasional Barat, itu ada teori-teori juga dalam perspektif Eropa ya, ada teori-teori juga yang merupakan teori hubungan internasional Eropa non-Barat. Saya akan langsung pada bahasan kita, yaitu tentang tema-tema tema modul ya, teori-teori non-Barat ini. Saya sampaikan dulu bahwa terminologi teori hubungan internasional perspektif Eropa non-Barat ini dikembangkan untuk memahami dan menganalisis hubungan internasional dari perspektif negara-negara Eropa yang bukan merupakan pusat kekuasaan tradisional dalam sistem internasional. Istilah ini menunjukkan adanya semangat keberagaman perspektif dalam studi hubungan internasional dan sekaligus merupakan pengakuan tentang kontribusi negara Eropa di luar Eropa Barat. Jadi ada 5 aspek yang bisa dicermati, yaitu pertama adalah pemikiran pasca kolonial yang menelaah dampak kolonialisme dan upaya menguraikan perspektif yang diciptakan kolonialisme dalam teori dan praktik hubungan internasional. Yang kedua adalah teori semi-periferi yang memahami posisi negara tidak secara ketat diklasifikasikan sebagai pusat kekuatan utama atau pinggiran periferal dalam sistem global. Yang ketiga, menganalisis dunia selatan yang menelaah dinamika hubungan internasional
dari perspektif negara di dunia selatan, misalnya sebut saja dengan istilah non-Barat atau non-Eropa. Yang keempat adalah kritik terhadap hegemoni Eropa yang mengkaji dampak dan kritik hegemoni Eropa dalam teori dan praktek hubungan internasional. Konsep keamanan alternatif itu adalah yang kelima, yang mengembangkan pemikiran alternatif mengenai konsep keamanan yang tidak hanya berfokus pada keamanan militer, tetapi juga pada keamanan manusia dan pembangunan berkelanjutan. Saya akan langsung saja pada argumentasi ya, mengapa ada teori-teori non-Barat, muncul teori-teori non-Barat. Yang pertama adalah asal-usul filosofis dan ideologis yang berbeda. Ya. Kemudian ada relevansi dan penerapan global yang kedua. Yang ketiga ada implementasi di negara-negara non-Barat. Teori-teori ini bisa dipakai di sana. Yang keempat adalah perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme. Yang kelima adalah pemikiran alternatif terhadap kapitalisme. Dan yang keenam adalah reaksi terhadap hegemoni Barat. Mari kita lihat pada teori hubungan internasional pertama yang kita beri nama dengan teori hubungan internasional perspektif Rusia, Uni Soviet, dan pasca Soviet. Ya. Jadi ada teori yang dikembangkan oleh Uni Soviet dari sudut pandang Uni Soviet pada masa Perang Dingin yang dipengaruhi oleh ideologi Marxisme-Leninisme dan kebijakan luar negeri negara tersebut. Perspektif ini mencerminkan kondisi dan ideologi yang berlaku selama Perang Dingin di Uni Soviet. Setiap periode sejarah dapat menunjukkan nuansa perubahan pendekatan terhadap hubungan internasional ya. Dan pemikiran kunci dari perspektif Rusia, Uni Soviet dan pasca Soviet dalam hubungan internasional itu kira-kira dapat dijelaskan pertama bahwa landasan ideologinya adalah berdasarkan ideologi Marxisme-Leninisme. Kemudian yang kedua adalah imperialisme adalah tahap tertinggi kapitalisme. Jadi menurut perspektif Uni Soviet, kapitalisme Barat adalah salah satu bentuk kapitalisme, imperialisme, dan perluasan kapitalisme. Kemudian yang ketiga adalah doktrin perlawanan terhadap imperialisme. Jadi ada doktrin anti-imperialisme yang merupakan dukungan terhadap gerakan kemerdekaan nasional. Yang keempat adalah kebijakan atau politik luar negeri dan blok komunis. Kemudian yang kelima adalah real politics dan keamanan nasional. Artinya adalah bahwa dalam ketegangan baik dengan blok Barat, dalam ketegangan dan blok Barat, Uni Soviet menjalankan kebijakan luar negeri berdasarkan prinsip keamanan nasional dan real politics. Yang keenam adalah pertahanan dan perlindungan ideologi dan kontrol ideologis. Itu 6 hal yang merupakan poin-poin penting dalam teori hubungan internasional Rusia, Uni Soviet, dan pasca Soviet. Sekarang kita beranjak ke teori hubungan internasional perspektif Marxisme, Leninisme, dan Stalinisme. Kita mulai dengan teori hubungan internasional perspektif Marxisme. Teori hubungan internasional perspektif Marxisme berkembang dari pandangan Karl Marx yang mencakup analisis struktural ekonomi, pertentangan kelas, dan kapitalisme. Jadi ada berbagai interpretasi dari aliran dalam teori Marxisme dalam hubungan internasional. Nah, pandangan ini berkembang dan beberapa pemikir Marxis mengadopsi pendekatan yang terbuka terhadap dinamika internasional, sementara yang lainnya memang mempertahankan pendekatan yang kritis. Jadi di dalam teori hubungan internasional perspektif Marxisme
ada beberapa fokus yang digarisbawahi, yaitu pertama adalah dasar ideologi teori ini adalah analisis materialis. Yang kedua, pertentangan kelas dan kapitalisme. Yang ketiga adalah imperialisme dan ekspansi kapitalis. Sedangkan yang keempat adalah pembentukan dan eksploitasi blok ekonomi. Yang kelima, aliansi internasional kelas buruh. Kemudian ada revolusi dan transformasi sosial atau transformasi sistem kapitalis. Yang ketujuh adalah penolakan atas diplomasi dan hegemoni kapitalis. Kemudian yang kedelapan adalah kritik terhadap pemerintahan global atau organisasi internasional. Yang kesembilan adalah pengaruh ideologi dan hegemoni budaya. Dan yang ke-10 adalah struktur sistem kapitalis internasional. Dan yang ke-11 adalah teori ketergantungan. Teori Marxis memberikan kritik terhadap ekonomi dunia ya. Teori ketergantungan dalam kerangka Marxisme itu menekankan bahwa negara-negara yang kurang berkembang terus-menerus bergantung pada ekonomi dunia yang dikendalikan oleh negara-negara kapitalis, dan itulah yang menjadi penyebab dari ketidaksetaraan dan keterbelakangan. Kita berlanjut pada teori hubungan internasional perspektif Leninisme ya, tadi Marxis. Teori hubungan internasional perspektif Leninisme ini, atau lebih tepatnya pandangan Leninis terhadap hubungan internasional, memiliki akar dalam pemikiran politik dan ekonomi Vladimir Lenin ya, salah satu pemimpin utama revolusi Rusia tahun 1917. Nah, imperialisme sebagai tahap tertinggi kapitalis itu menjadi salah satu aspek kunci dari pandangan Leninisme dalam hubungan internasional ya. Jadi Lenin mengembangkan konsep bahwa imperialisme adalah tahap tertinggi kapitalisme. Menurutnya, negara-negara kapitalis bersaing untuk memperoleh sumber daya alam, pasar, dan wilayah kolonial untuk mempertahankan dan memperluas keuntungan kapitalisme. Kemudian Lenin mendefinisikan bahwa imperialis itu merupakan fase di mana kapitalisme mencapai tingkat tertinggi perkembangan dan diwujudkan dalam dominasi monopoli, ekspansi kolonial, dan peningkatan ketidaksetaraan global. Itu yang pertama. Yang kedua adalah negara sebagai alat kapitalisme. Yang ketiga, monopoli kapitalis dan kepentingan kelas dominan. Lalu yang keempat adalah pentingnya kekuatan ekonomi dalam hubungan internasional. Yang kelima adalah pertentangan antar imperialisme. Yang keenam adalah proletar internasionalisme. Yang ketujuh adalah revolusi proletar internasional. Kemudian pembebasan koloni dan kemerdekaan nasional. Lalu konsep perdamaian abadi. Dan yang terakhir adalah penolakan terhadap diplomasi borjuis. Perlu saya jelaskan barangkali yang terakhir ini ya, bahwa Lenin menolak diplomasi borjuis dan menekankan bahwa negara sosialis harus memiliki hubungan luar negeri yang berdasarkan pada prinsip internasionalisme dan solidaritas proletar. Lenin memiliki peran kunci dan kontribusi penting dalam pembentukan Uni Soviet ya setelah revolusi Rusia. Jadi diplomasi Soviet yang dipimpin oleh Lenin itu mencerminkan kebijakan perlawanan terhadap imperialisme dan kerjasama dengan negara-negara yang mendukung revolusi sosialis. Kita beranjak pada topik ketiga dari dari hal yang pertama tadi kita bicarakan ya, yaitu teori hubungan internasional perspektif Stalinis. Istilah Stalinisme digunakan untuk merujuk pada periode pemerintahan Joseph Stalin di Uni Soviet, terutama setelah tahun 2024 sepeninggal Vladimir Lenin hingga kematian Stalin pada tahun 1989.
1953. Ya, dalam konteks hubungan internasional, perspektif Stalinisme mencerminkan pendekatan tertentu terhadap diplomasi dan kebijakan luar negeri yang dikembangkan selama periode tersebut. Kita lihat ada beberapa perspektif Stalinisme yang penting untuk disampaikan. Yang pertama adalah realisme dan kepentingan nasional. Jadi seperti yang umumnya terjadi dalam pendekatan realis, Stalinisme juga menekankan kepentingan nasional dan keamanan negara sebagai prioritas utama. Jadi kepentingan nasional Uni Soviet diutamakan dalam pengambilan keputusan luar negeri. Doktrin kepentingan nasional merupakan implementasi dari pandangan Stalinisme yang mengutamakan kepentingan nasional Uni Soviet. Konsep proletar internasionalisme tetap menjadi elemen penting kebijakan luar negeri dikendalikan atas pertimbangan keamanan dan kepentingan nasional. Kemudian politik ekspansi dan sosialisasi negara-negara satelit. Yang ketiga adalah doktrin perlawanan terhadap imperialisme. Yang keempat adalah prinsip diktatoriat proletar dan pengendalian negara. Yang kelima adalah kebijakan kolektivisasi dan industrialisasi. Yang keenam adalah pentingnya keamanan. Dan yang ketujuh adalah diplomasi dan keterlibatan internasional. Ya. Jadi meskipun berpegang pada prinsip sosialisasi dan perlindungan kepentingan nasional, Stalinisme juga melibatkan diplomasi internasional terutama dalam konteks Perang Dunia Kedua, di mana Uni Soviet memainkan peran sentral dalam sekutu. Namun Stalinisme juga ditandai dengan ketegangan dengan blok barat ya, terutama dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Lalu yang ke-8 itu adalah ini yang terakhir adalah pengaruh Uni Soviet di blok komunis. Jadi Uni Soviet di bawah Stalin memegang peran utama dalam pembentukan dan mempertahankan blok komunis di Eropa Timur dan menciptakan aliansi politik dan militer yang mengamankan pengaruh Soviet di kawasan tersebut. Kita beranjak pada topik ketiga ya, yaitu teori hubungan internasional proletarian yang disebut proletarian internationalism. Jadi proletarian internationalism adalah konsep dalam teori hubungan internasional yang berasal dari pandangan Marxis. Proletarian internationalism mengacu pada keyakinan bahwa pekerja atau kelas buruh dari berbagai negara memiliki kepentingan bersama dan solidaritas internasional yang kuat. Nah, ada tokoh-tokoh ya proletarian internationalism yang muncul dari pemikiran Marxis ini dikembangkan oleh pemimpin seperti Lenin dan Trotsky ya. Dan kita tahu ada beberapa poin penting dalam menjelaskan proletarian internationalism. Jadi pertama adalah solidaritas antar pekerja. Proletarian internationalism ini menekankan solidaritas dan kesatuan antar pekerja dari berbagai negara, dan ini adalah pandangan bahwa kelas pekerja memiliki kepentingan bersama yang lebih kuat daripada perbedaan nasional atau etnis. Kemudian penolakan nasionalisme borjuis ya, lalu pandangan terhadap perjuangan anti-imperialisme. Ada istilah namanya ekspor revolusi ya. Yang keempat ya, prinsip proletarian internasionalisme dapat mendorong konsep ekspor revolusi atau keyakinan bahwa perjuangan kelas yang berhasil di suatu negara dapat memicu gerakan serupa di negara yang lain. Dan yang kelima adalah kritik terhadap imperialisme. Lalu ada yang disebut dengan partai vanguard. Di dalam konteks Leninisme, proletarian internasionalisme itu diimplementasikan melalui konsep partai vanguard, di mana partai revolusioner yang terorganisir dengan baik itu bisa memimpin perjuangan kelas pekerja untuk mencapai tujuan internasional. Kita sampai pada topik yang keempat ya, tentang teori hubungan internasional peaceful coexistence. Peaceful coexistence adalah konsep dalam teori hubungan internasional yang muncul selama periode Perang Dingin, terutama di bawah kepemimpinan Uni Soviet di bawah Nikita Khrushchev.
Ya. Konsep ini menunjukkan bahwa pada kemungkinan koeksistensi antar sistem ideologi yang berbeda, terutama kapitalisme dan sosialisme, itu tidak perlu ada konflik bersenjata di antara mereka. Jadi ide ini mencoba menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem sosial yang berbeda sebenarnya dapat hidup berdampingan secara damai. Ada konteks yang harus diingat, ya, poin yang harus diingat terkait dengan konsep peaceful coexistence ini. Yang pertama adalah konteks Perang Dingin, bahwa konsep peaceful coexistence muncul dalam konteks Perang Dingin antara blok Barat dan dengan blok Timur, ya, Uni Soviet, dan yang dipimpin oleh Amerika Serikat, blok Barat, ya, dan blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, kedua blok ini memiliki sistem ideologi dan ekonomi yang berbeda, ya. Kemudian yang kedua adalah upaya menghindari konfrontasi langsung. Yang ketiga adalah diplomasi dan negosiasi. Dan yang keempat adalah pentingnya PBB. Jadi konsep ini diartikulasikan dalam konteks kerjasama melalui PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga internasional lainnya. Pada konteks ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa dianggap sebagai forum di mana negara-negara dapat mencari solusi damai untuk konflik mereka. Kemudian yang kelima adalah keseimbangan kekuatan. Yang keenam adalah toleransi terhadap kedua sistem ideologi. Yang ketujuh adalah perubahan pemimpin dan retorika. Jadi peaceful coexistence itu muncul bersamaan dengan kepemimpinan Nikita Khrushchev di Uni Soviet yang mencoba untuk memberikan citra Uni Soviet sebagai negara yang lebih terbuka dan siap berdamai dengan negara Barat. Dan kemudian pembatasan pengaruh ideologis, itu yang terakhir, ya. Konsep ini mencoba untuk membatasi pengaruh ideologis dalam hubungan internasional dan menekankan kebutuhan untuk bekerja sama dalam isu-isu yang sifatnya universal, seperti pengendalian senjata nuklir dan perlindungan lingkungan. Nah, peaceful coexistence sebagai konsep dalam teori hubungan internasional tidak terbatas pada satu blok ideologis atau geografis tertentu. Jadi ada peaceful, ada cara di mana peaceful coexistence itu bisa diimplementasikan sebagai teori non-Barat, ya. Yang pertama adalah diplomasi multilateral. Jadi negara-negara blok Barat itu dapat menerapkan negara-negara non-Barat, ya, dapat menerapkan peaceful coexistence dengan fokus pada diplomasi multilateral. Kemudian yang kedua adalah negosiasi dan dialog antar blok, ya. Yang ketiga adalah netralitas dan keseimbangan. Yang keempat adalah pentingnya persatuan dan kemitraan. Kemudian penolakan terhadap agresi militer, partisipasi dalam organisasi internasional, ya. Jadi negara-negara non-Barat dapat aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional untuk memperjuangkan nilai-nilai peaceful coexistence. Yang ketujuh itu pentingnya hak asasi manusia. Peaceful coexistence dapat diimplementasikan dengan menekankan pentingnya hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah kontribusi pada pengentasan konflik regional. Jadi negara-negara non-Barat dapat berperan sebagai penengah atau mediator dalam konflik regional yang dipromosikan melalui dialog dan kerjasama antar pihak yang terlibat di kawasan. Demikian perkuliahan kita hari ini tentang teori hubungan internasional perspektif Eropa dengan tema teori-teori non-Barat. Di dalam modul disediakan soal-soal dan yang bisa dikerjakan dan juga contoh tema-tema artikel ilmiah yang bisa dikerjakan baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Demikian perkuliahan kita hari ini. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya.